Memimpin Amerika, Biden akan dihadapkan pada segudang tantangan. Beberapa kebijakan yang diwariskan pendahulunya dianggap tidak strategis sehingga Biden pun harus mengambil langkah taktis. Kami akan bahas malam hari ini bersama Bayu Kristianto, Ketua Program Studi Kajian Wilayah Amerika SKSG UI. Mas Bayu, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Oke, jadi Amerika sekarang sudah punya presiden yang baru, bukan Make America Great Again, tapi Make America Back Again ya. PR dari Joe Biden kemudian Kamala Harris sekarang apa yang paling besar tantangannya? Ya, baik. Tantangan paling besar menurut saya adalah menyatukan Amerika. Itu seperti yang disebut oleh Joe Biden dalam pidatonya ketika hari inaugurasi itu. Ya, ini PR yang sangat besar. Kita lihat Amerika itu rusuh semenjak Black Lives Matter ketika George Floyd dibunuh oleh polisi kulit putih. Kemudian beberapa hari yang lalu kita melihat kerusuhan di Capitol, ya. Nah, itu satu PR yang sangat besar sekali. Bagaimana menyatukan Amerika di tengah faksi-faksi yang berbeda, di tengah apa yang disebut sebagai domestic terrorism. Menurut saya itu tantangan paling besar saat ini dan orang mungkin ragu apakah dia bisa. Okay. Ya, tapi itu ada kepercayaan. Ya, saya merasa ada kepercayaan bahwa dia akan mampu melakukan itu. Oke. Menurut Anda optimistiskah dia bisa menyatukan warga Amerika? Itu yang paling berat buat Anda saat ini. Betul. Saya pikir kita ada semacam rasa percaya diri pada presiden ini. Meskipun tidak bisa kita percaya sepenuhnya bahwa dia akan bisa menyelesaikan semua masalah dengan seketika ya. Tetapi paling tidak dia sudah punya komitmen. Dia sudah punya motivasi untuk menangkal semua masalah itu gitu ya. Dan kita melihat keberpihakan dia berpihak kepada orang-orang justru yang dipinggirkan. Dia berpihak kepada gerakan Black Lives Matter. Dia berpihak kepada perempuan. Dia berpihak kepada kaum-kaum yang terpinggirkan mungkin secara ekonomi. Nah, itu kita melihat komitmen yang buat menurut saya itu perlu kita percayai. Meskipun dengan sedikit grain of salt ya. Karena tentu saja dia adalah seorang politisi. Oke, banyak pemimpin-pemimpin negara yang menyambut hangat ya terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Apa yang menurut Anda keuntungan dari Joe Biden saat ini khususnya bagi mitra-mitra strategis, let's say seperti kita misalnya contohnya Indonesia, bagaimana kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang akan dia ambil? Kita tahu bahwa mungkin dia lebih internasionalis dibandingkan dengan Donald Trump sebelumnya yang sangat punya border sebegitu tinggi kan terhadap negara-negara lain. Ya, baik. Jadi menurut saya memang ini satu komitmen sangat positif termasuk untuk Indonesia bahwa dia adalah seorang internasionalis ya. Dia yang tadi sudah disebutkan bahwa dia sudah akan mengajak Amerika, akan membuat Amerika bergabung kembali dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya yang dibuat keluar dari Amerika dibuat oleh Trump, dia akan bergabung kembali. Dan dengan paham internasionalisme ini, saya optimis ya negara-negara seperti Indonesia itu kembali bisa bekerjasama dengan Amerika Serikat. Salah satunya terutama dengan penandanya adalah dengan diangkatnya travel ban untuk negara-negara Muslim majority. Okay. Nah itu mungkin satu kelegaan besar buat orang Indonesia ya, yang mayoritas Muslim. Kita tidak perlu merasa khawatir lagi kalau akan ke Amerika atau belajar di Amerika misalnya. Oke, dengan mencabut Muslim travel ban, Mas Bayu, apakah ini juga menjadi semacam kisi-kisi kita melihat bagaimana kebijakan politik luar negeri Biden dan juga Harris ke depannya? Kita tahu bahwa Biden ini cukup berusaha keras untuk mengambil hati pemilih Muslim ketika election kemarin. Bahkan kalau saya tidak salah di salah satu debatnya dia sempat berucap insya Allah pada saat itu, ya kan? Apakah ini juga kisi-kisi kebijakan politik luar negeri Biden? Ya, menurut saya seperti itu. Jadi saya melihat ini suatu pertanda positif ya. Fakta bahwa ketika diwawancara dia bisa mengutip ayat-ayat dari Al-Quran, menurut saya itu sangat positif. Terutama dari seorang sosok figur seorang Katolik ya. Katolik yang kedua, Presiden Katolik kedua di Amerika Serikat yang menunjukkan tanda-tanda persahabatan dengan dunia Muslim. Saya pikir itu sangat positif.